Halo, perkenalkan, nama saya Duledi Pandiangan dari Prodi Informatika dengan NIM 11S22 Di sini saya akan menjelaskan mengenai praktikum yang ke-10. Baiklah, pada praktikum yang ke-10 ada yang pertama adalah if-else. Dijelaskan bahwa if-else adalah sebuah percabangan pada bahasa pemrograman C yang memungkinkan program membuat pilihan antara dua atau lebih blok kode berdasarkan kondisi tertentu apakah terpenuhi atau tidak. Lalu ini sudah diberikan pengkodingannya, sudah dituliskan sudah dibuat pada codingannya. Ini include studio.h adalah sebagai library-nya, ada in main, in hari, lalu ini di scan, ini dibuat sebagai integer karena hari itu di sini kita buat 1, 2, 3, 4. Hari pertama adalah hari Senin, lalu kita scan dia, ini memakai %d karena sebagai untuk memasukkan nilai integernya. Lalu memakai dan hari untuk mengambil nilai dari si in hari ini. Dimana di sini pada bila harinya adalah sama dengan 1, maka akan diprintkan Senin. Jika harinya 2 adalah Selasa, dan sampai hari ke-7 adalah hari Minggu. Lalu terkecuali dari ini semua, else, maka akan diprintkan tidak valid. Lalu kita buat return none. Jadi bila ini dijalankan, kita memakai GNU GCC. GCC min o, lalu kita buatkan nama filenya if-else.c. Sesudah exe-nya dipanggil, kita membuat lagi nama filenya. Contohnya kita ingin menghasilkan hari Jumat, maka kita ketik 5 lalu kita enter, maka akan terprint Jumat. Yang selanjutnya adalah for loop. For loop adalah salah satu bentuk perulangan dalam bahasa C yang digunakan untuk mengisi aksi tertentu secara berulang sebanyak jumlah yang ditentukan. Jadi ini sudah diketahui jumlahnya. Lalu pengkodingannya adalah seperti ini. Kita buka pada VSCode kita adalah ini. Include studio.h seperti biasa adalah library-nya, lalu ada in main. Untuk for in-nya, i-nya dimulai dari 1. Bila i-nya sama dengan 1, i dan i-nya itu kurang dari sama dengan 10, maka i-nya bertambah. Lalu kita print %d sebagai integer, karena ini integer, lalu si i. Jadi kalau ini dijalankan, karena sebelumnya ini semuanya sudah kubuat exe-nya, jadi bisa langsung di-runkan. Lalu maka akan menghasilkan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sampai 10, 8, 9, 10. Lalu yang berikutnya adalah while loop. Adalah bentuk lain perulangan bahasa C yang digunakan melaksanakan aksi tertentu secara berulang selama kondisi yang ditentukan bernilai benar. Kalau tadi pada for loop-nya sudah diketahui sampai sebanyak apa jumlahnya, pada while loop ini asalkan dia masih bernilai benar, itu akan selalu berulang. Pengkodingannya untuk while loop adalah ini. Jadi ini ada in main, in-nya i sama dengan 1, while si i-nya kurang sama dengan 10, maka kita printlah si %d-nya atau si integer si dari si i ini. I-nya bertambah. Jadi kalau diberikan i-nya sama dengan 1 dan i-nya ini masih kurang dari sama dengan 10, kalau dia masih bernilai true, maka akan diprintkan. Jadi kalau ini dijalankan, karena semuanya ini sudah dibuat exe-nya pada laprak, jadi kita tinggal jalankan dari sini. Maka ini akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kalau diprintkan 5, masih memenuhi syarat ini masih true, maka dia masih berulang, berlanjut, ini tambah. Lalu yang berikutnya adalah do while loop. Merupakan bentuk perulangan lain yang memiliki konsep sama dengan while, namun memastikan bahwa blok perulangannya akan dieksekusi setidaknya 1 kali, meskipun kondisi mungkin tidak memenuhi syarat. Jadi garis pentingnya di kata ini yang membedakannya dengan while loop tadi, memastikan bahwa blok perulangan dieksekusi setidaknya 1 kali meskipun tidak memenuhi syarat. Pengkodingannya adalah ini, lalu kita cari di sini. Include studio.h in main, in i-nya adalah 1, maka do
print %d sebagai integer dari si i-nya. Lalu ini i-nya bertambah while i-nya kurang dari sama dengan 10. Lalu kita buat return null. Jadi sebenarnya kalau dijalankan ini tetap aja 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan 10. Yang membedakannya hanya ini yang tadi sudah saya jelaskan tadi sebelumnya. Selanjutnya adalah break dan continue, di mana break ini menghentikan perulangan secara paksa. Jadi pada pengkodingannya adalah ini. In main, in if, for i sama dengan 1, i kurang dari sama dengan 10, maka i-nya bertambah. If i sama dengan 5, maka ini akan dilakukan perintah break. Jadi ini kalau dijalankan, lalu ini ada kita print %d karena adalah integer. Ini hasilnya adalah 1, 2, 3, 4. Ini dimaksudkan kalau i-nya sudah, ini kan tanda sama dengan ini membandingkan dua operan apakah bernilai sama atau tidak. Ini kan i-nya dimulai dari 1 sampai i-nya kurang dari sama dengan 10. Jadi ketika i-nya adalah 5, 5 sama dengan 5 berarti dia adalah true, maka kita akan ini akan break atau akan dihentikan secara paksa. Dan kenapa tidak ada angka 5? Karena printnya ada di bawah. Jadi ini ketika 5, maka akan langsung terbaca break ini, akan diberhentikan secara paksa sehingga angka 5-nya tidak masuk ke dalam hasilnya. Tapi kalau print ini kita ganti menjadi di sini. Ini digeser ke kanan dulu. Oke. Kalau tadi printnya kita buat ke sini, berarti ini kita melakukan printnya dahulu, lalu dibandingkan si i-nya, baru dilakukan perulangan. Kalau seperti ini kita jalankan, maka yang hasil yang dihasilkan adalah 1, 2, 3, 4, 5. Jadi angka 5 variabel yang bernilai a ini, counter si i-nya yang kelima akan dibaca lebih dahulu sebelum dihentikan secara paksa. Jadi pergantian antara posisi dari perintah ini pun mempengaruhi hasil yang akan terjadi. Dan pada jawaban di laporan praktikum juga sudah saya jelaskan bahwa nih, variabel counter i naik menjadi 5, maka langsung break tanpa sempat menjalankan perintah printf, sehingga i yang dihitung hanya sebatas 1-4. Nilai 5 tidak termasuk karena perintah print ditulis setelah pemeriksaan kondisi. Seandainya perintah print ditulis sebelum pemeriksaan kondisi yang dimaksud adalah ini, maka untuk variabel counter i-nya bernilai 5 akan terpenuhi. Ketika variabel counter i naik menjadi 5, perintah printf akan diproses terlebih dahulu. Setelah itu, break baru akan dijalankan. Oke, yang selanjutnya adalah continue. Continue ini adalah kebalikan daripada break. Jadi kalau pada modul continue ini dikatakan untuk melanjutkan program melewati iterasi. Oke. Continue in main, in if, for i sama dengan semuanya masih sama, tetapi di sini memakai perintah continue yang berarti ini dijalankan. Sehingga kalau ini kita runkan pada terminalnya akan menjadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 sampai 10. Karena di sini yang perlu kita perhatikan tidak ada angka 5. Saya salah menyebutkannya tadi. Di sini tidak ada angka 5-nya. Karena ketika i-nya sama dengan 5, maka ini akan langsung berlanjut. Karena continue ini akan melewati satu iterasi. Dan iterasi yang dimaksudkan di sini adalah angka 5-nya. Dan sama seperti program pada break, bila ini kita pindahkan perintahnya di atas ini, maka hasil yang dikeluarkan akan berbeda. Maka akan ada angka 5-nya. Karena dia membaca perintah printnya dulu, lalu di continue. Berbeda dengan kalau ini di bawah. Dia di continuekan dulu si 5-nya, baru di printfkan. Selanjutnya adalah switch case.
adalah bentuk kontrol aliran program dalam bahasa pemrograman C yang memungkinkan mengevaluasi ekspresi dan memiliki blok kode untuk dieksekusi berdasarkan nilai yang ditemukan. Oke, jadi pada pengkodingannya tadi ini judulnya adalah switch case. Switch case. Include studio.h in main in hari scan f %d karena ini adalah untuk nilai integer, mengambil nilai harinya. Ini ada switch untuk banyak case, di mana case 1 adalah diprintkan Senin, case 2 diprintkan Selasa, case 3 diprintkan Rabu, sampai case 7 diprintkan Minggu, di mana ada default atau ini simpelnya pada if else adalah else, printf tidak valid. Lalu bila dijalankan ini sama seperti if else yang sebelumnya. Contohnya kita membuat 3, maka hasilnya adalah Rabu sesuai yang ada di codingan. Jadi pada praktikum di sini ditanyakan apa perbandingan if else-nya dengan yang ini. Jadi bila kita perhatikan pada if else ini, pada if else kita menggunakan operator sama dengan ini, lalu ada if-nya, ada printf-nya, pokoknya kalimat kunci adalah operatornya. Pada if else kita menggunakan operator seperti pada kasus kita ini menggunakan operator sama dengan. Sedangkan pada switch case-nya kita tidak menggunakan operator, hanya karakter-karakter saja. Dan memiliki tanda break yang dimana agar tidak terjadi perulangannya, jadi ini kita break setiap case-nya. Lalu kita lanjut kepada tantangan praktikum. Yang pertama adalah operator ternary. Operator ternary, eksplorasi cara penggunaannya dalam pemrograman C. Jadi di sini banyak caranya, tapi ternary yang saya tunjukkan adalah mengenai perbandingan alfabet ternary. Ini bisa dihapuskan dulu. Oke. Dimana ternary-nya include studio.h, ini adalah library-nya, yang selanjutnya adalah in main, in x. Jadi x ini adalah suatu bilangan integer di mana kita akan membuat printf apakah x adalah angka genap. Lalu kita scankan si integernya, makanya ini menggunakan %d, lalu kita ambil nilai dari si x. Genap itu dikatakan bila dia dibagi 2 hasilnya adalah 0, maka pada pengkodingannya kita buat x modul 2 sama dengan 0. Berarti sisa pembagian dari si x jika dibagi 2 adalah tidak ada. Lalu ini kita pakai tanda tanya karena ini ternary. Jadi apakah dia habis dibagi 2? Kalau habis kita printlah %d atau sebagai nilai si x-nya adalah bilangan genap. Lalu bila tidak, ini ada juga perbandingannya, printf %d si x-nya adalah bilangan ganjil. Jadi ada 2 pilihan jawaban, dia genap atau dia ganjil. Kita jalankan, kita ulang saja langsung perjalanannya memakai GNU GCC. Kita buat GCC -o, lalu nama filenya adalah ternary.c. Lalu sesudah ada x-nya, kita membuat ternary lagi. Apakah x adalah angka genap? Kita misalkan angka 6. Apakah 6 itu genap? 6 adalah bilangan genap. Kita coba yang lain yaitu angka 7. Apakah angka 7 itu genap? 7 adalah bilangan ganjil. Jadi seperti inilah kira-kiranya untuk ternary. Ini adalah perbandingannya. Kita berikan fungsinya, kita buat pilihan jawabannya, dia adalah ya atau tidaknya. Yang berikutnya adalah ganjil genap. Tentukan apakah suatu bilangan adalah ganjil atau genap. Jadi sebenarnya pada ternary ini sudah kita buat kata kunci genap itu bila dia dibagi 2 hasilnya tidak ada. Jadi untuk ini genap, ganjil genap ini. Pengkodingannya adalah seperti ini. Include studio.h in main in n. Kita misalkan variabelnya itu adalah si n. Lalu kita scan
persen D integer dari si N ini. Ini kita ambil nilai N-nya. Jika bila si N itu kita bagi 2 hasilnya adalah 0, maka kita printkan kata genap. Tetapi jika si N itu bila dibagi 2 hasilnya sisa pembagiannya adalah 1, maka kita printkan dia ganjil. Oke, kita jalankan. Kita buat terminal yang baru, GNU-nya adalah GCC, kita buat nama filenya adalah ganjil genap, kita panggil exe-nya. Ganjil genap. .c. Sesudah ada, kita panggil lagi dia. Misalkan nilai N-nya adalah 3, maka itu adalah ganjil. Lalu misalkan adalah 8, maka adalah genap. Yang berikutnya adalah tahun kabisat. Tentukan apakah suatu tahun kabisat atau bukan. Jadi tahun kabisat itu sesuai dengan yang sudah kita ketahui, kita masukkanlah kodiannya di sini. Tahun kabisat itu bila dia dibagi 400, maka tidak akan ada sisanya. Bila dia dibagi 100, maka ada sisanya. Bila dia dibagi 400 tidak ada sisanya. Bila dia dibagi 100 ada sisanya, tapi dibagi 4 dia tidak ada sisanya. Jadi kalau pada pengkodingannya adalah seperti ini. Seperti biasa kita pakai library-nya, lalu ada in main. Kita buatlah tahunnya itu nilainya sebagai N dan itu adalah integer. Lalu kita scan persen %D untuk integernya, lalu kita ambil nilai si N-nya. If si tahun ini bila dibagi 400 sisa pembagiannya adalah 0, atau ini adalah fungsi atau operator atau si N ini bila dibagi 100 sisa pembagiannya tidak sama dengan 0 dan ini menyangkut semuanya, dan si N itu bila dibagi 4 hasil pembagiannya adalah 0 atau habis dibagi, maka itu adalah tahun kabisat. Jadi kita printf-kan tahun kabisat. Jika di luar dari ini semua, maka kita printkanlah bukan tahun kabisat. Makanya ini menggunakan kata else. Lalu kita coba jalankan, kita buat lagi terminal yang baru. GCC min o, lalu penamaan filenya adalah kabisat. Kabisat.c. Sesudah ada exe-nya, kita panggil lagi kata kabisatnya. Kita misalkan seperti yang pada modul adalah 2020. 2020 adalah tahun kabisat, apakah betul? Ya, betul. Lalu kita coba untuk 2019 yang bukan tahun kabisat. Ya, bukan tahun kabisat. Yang selanjutnya adalah karakter alfabet. Tentukan apakah suatu karakter alfabet atau bukan. Ini A adalah alfabet dan angka 1 bukanlah alfabet. Pada pengkodingannya adalah seperti ini, alfabet. Include studio.h in main karakter N. Jadi kita berangkat dari karakter atau dari alfabetnya karakter N. Kita memakai karakter karena ABCD itu adalah karakter, bukan bilangan atau nilai bulat integer. Lalu kita scan, ini menggunakan persen %C untuk karakternya, lalu kita ambil nilai si N. If N lebih dari sama dengan A dan N kurang dari sama dengan Z, ini berarti A sampai Z. Pada komputer itu bisa karena komputer mengetahui A sampai Z itu alfabet apa saja yang ada. Atau N lebih dari sama dengan A dan N kurang dari sama dengan Z. Jadi kita menggunakan alfabet yang huruf kecil dan alfabet yang huruf kapital. Bila ini semua, maka kita printkanlah alfabet. Kecuali dari ini semua, kita printkan bukan alfabet. Kita coba jalankan. GCC min o alfabet. Sesudah ada exe-nya, kita panggil lagi di alfabet. Lalu kita misalkan seperti pada pengkodingan A kecil, maka dia adalah alfabet. Kita jalankan angka 1, maka dia bukan alfabet. Baiklah, yang berikutnya ada huruf vokal. Huruf vokal tentukan apakah suatu karakter merupakan huruf vokal atau bukan. Ini ada A kecil, C kecil, A besar, C besar. Kita ketahui bahwa huruf vokal itu terdiri dari A,
A, I, U, E, O. Dan itu bisa menjadi huruf kecil ataupun huruf besar. Kita cari di sini vokal. Oke, ini. Vokal include studio.h seperti biasa, tapi di sini ada include ctype.h. Ini karena menggunakan n sama dengan topper n. Studio ini kan hanya untuk membaca seperti printf, scanf, dan yang lainnya. Jadi ini ada untuk tambahan n topper n ini. Kita buat dulu in main-nya karakter n seperti biasa karena ini adalah alfabet jadi menggunakan karakter. Kita scan %c sebagai untuk karakternya dan kita ambil nilai dari si n-nya. Kita buat n ini adalah topper n. Artinya semua alfabet yang besar pada pemrogramannya nanti akan diubah menjadi huruf yang kecil, dan ada juga fungsi untuk mengubah huruf kecil menjadi huruf besar semuanya. Tapi di sini saya memilih untuk menggunakan yang besar diubah menjadi yang kecil. Lalu if n-nya sama dengan A atau n-nya sama dengan I atau n-nya adalah si U atau n-nya adalah si E atau n-nya adalah si O, ini adalah huruf vokalnya semua, kita printkan vokal. Kecuali dari ini semua kita printkan bukan vokal. Jadi kalau kita coba jalankan pada GCC min O vokal, kenapa aku tadi menggunakan topper tapi tidak menjelaskannya secara spesifik? Karena kalau dijelaskan secara spesifik codingannya panjang, jadi itu capek. Kita pakai yang mudahnya aja. Lalu kita buat misalkan adalah A kecil, maka dia adalah vokal. Kalau kita buat A besar, nah di sini A besar maka akan menjadi vokal juga. Jadi A besar atau A kecil akan menjadi vokal. Kita coba yang tidak vokal adalah huruf X, maka bukan vokal. Yang selanjutnya adalah deret bilangan genap. Buatlah program menggunakan perulangan, berarti antara for atau do, while atau yang lainnya, pokoknya perulangan, menampilkan deret bilangan genap dari rentang 1 sampai n, di mana n merupakan masukan dari pengguna yang harus besar dari 0. Contoh programnya seperti ini. Oke, deret genap. Deret genap include studio.h in main. Kita misalkan yang akan kita uji itu adalah si n, maka dia adalah integer. Kita scan %d, lalu kita ambil nilai n-nya. Karena menggunakan perulangan, di sini menggunakan perulangan for. I-nya sama dengan 1 dan I-nya kurang dari sama dengan n. Ini kurang dari sama dengan n karena seperti ini. N-nya merupakan masukan dari pengguna yang harus lebih besar dari 0. Oke. I-nya bertambah. Karena ini adalah genap, sama seperti yang sebelumnya. Untuk genap, jika I-nya dibagi dengan 2, maka sisa pembagiannya adalah tidak ada. Kita printlah %d untuk si integernya dari si I. Lalu bila kita coba jalankan pada GNU-nya adalah GCC min O deret genap. Deret genap. Deret genap.c. Lalu kita panggil si deret genap. Kita misalkan, tidak, langsung aja dari modul 1, maka hasilnya ya 0 seperti yang pada modul. Lalu kita buat adalah si 2, maka hasilnya 2. Lalu si 3 hasilnya 2, apakah betul? 3 hasilnya 2. Oke, lalu kita lanjutkan. Yang terakhir adalah 10, deretnya 2, 4, 6, 8, dan 10. Kita buat 10, 2, 4, 6, 8, dan 10. Yang selanjutnya adalah faktorial, menampilkan nilai faktorial n di mana n adalah masukan yang diberikan oleh penggunanya. Faktorial. Include studio.h in main. In n kita buat integer semuanya, integer faktorial sama dengan 1. Kenapa 1? Karena ya faktorial itu dimulai dari n yang 1. Lalu kita scan si nilai integer dari si n-nya, lalu kita menggunakan perulangan for. I-nya sama dengan 1, I kurang dari sama dengan n, maka I-nya bertambah. Lalu kita buat faktorialnya adalah ini, kali sama dengan I. Lalu printf
%d. Ini sebenarnya boleh ditulis seperti ini agar lebih mudah, agar kalau kita memasukkan inputnya adalah 3, maka secara otomatis akan terprint 3 faktorial. Tanda seru itu adalah tanda faktorial. Sama dengan %d n ini untuk si ini, lalu faktorialnya untuk si ini. Kalau kita coba jalankan, GNU-nya adalah GCC, lalu kita buat faktorial dot c, lalu kita buat lagi di sini faktorial. Kita misalkan seperti yang pada modul adalah faktorial dari si 1356. Kita buat yang 6 aja. 6. Maka langsung di sini buat 6 faktorial. Inilah fungsi dari si printf yang ini. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 adalah 720. Oke, kenapa ini bisa 6 kali 5 kali 4 kali 3? Itulah adalah si integer ini. I-nya dimulai dari sama dengan 1 dan I-nya kurang dari si n. Maksudnya kurang dari si n, kurang dari si angka 6 ini, karena faktorial itu berkurang. 6, 5, 4, 3, 2, 1. Lalu ini I-nya bertambah karena tadi kan dimulai dari si 1. Lalu inilah fungsinya itu perkaliannya dari si I. Oke, lalu kita lanjut kepada perolehan poin. Dijelaskan bahwa ada 3 pertandingan yang dimainkan oleh Ani dan Budi. Perolehan poinnya mempresentasikan variabel A1, 2, A2, A3 untuk Ani, B1, B2, B3 untuk Budi. Bila dalam satu kali pertandingan Ani lebih besar daripada Budi, maka Ani memperoleh 1 poin kemenangan. Contohnya ini lebih besar si Budi, berarti Budi dapat 1, ini seri, ini si Ani dapat 1, maka hasilnya 1-1. Pada pengkodingannya adalah seperti ini, poin. Kita buat include-nya dulu, kita buat library-nya include studio.h in main, lalu ada tadi katanya pertandingan A1, A2, A3 untuk si Ani. Ini semua menggunakan integer, lalu untuk si Budi juga menggunakan integer. Ini adalah untuk poin kemenangannya. Kita buatlah integer poin kemenangan si Ani dimulai dari 0, lalu si Budi juga dimulai dari 0. Lalu kita scan. Ini scan untuk poin-poin mereka A1, A2, A3-nya. Karena ini adalah integer, jadi kita menggunakan integer semua, di mana untuk ini adalah A1, ini A2, A3, seperti urutan yang ada di sini. Sama halnya dengan yang ada di bawah untuk si Budi. Lalu kita buat di sini, jika if A1 lebih dari B1, maka poin si Ani bertambah. Tapi jika si B1 lebih besar dari A1, maka poin si Budi yang bertambah. Ini untuk pertandingan yang pertama, sama halnya untuk pertandingan kedua, dan sama halnya untuk pertandingan yang ketiga. Lalu pada akhirnya kita printkanlah %d untuk kemenangan si Ani dan %d untuk kemenangan si Budi, karena kemenangan mereka sama-sama bernilai integer. Kita misalkan langsung kita jalankan poin.c, lalu kita buat lagi poin. Misalkan si Ani itu 333, lalu si Budi itu 111, maka total poin kemenangannya Ani 3, Budi 0. Kita coba yang lain, misalkan 1, 1, 1, dan 1 dengan 1, 1, dan 1, maka seri, jadi 0, 0. Oke, kita buat satu lagi. Misalkan si Aninya yang 1 poin dan si Budi yang 3 poin di setiap pertandingan, maka ini menjadi Aninya 0, lalu Budinya 3. Yang selanjutnya adalah min dan max. Membuat pemrograman perulangan sebanyak inputan n, yang dimana mampu menyimpan nilai terkecil dan terbesar dari setiap inputan sebanyak n yang diberikan. Contohnya inputannya adalah 2 dan angka 0 dan 3, maka min-nya adalah 0, max-nya adalah 3. Oke, pada pemrogramannya adalah min-max, maka ini. Min-max, include studio.h, seperti biasa ini adalah library-nya. Kita membuat in main, di mana kita in si inputnya, in si max-nya, in si min-nya, dan in si n kita definisikan dengan integer, input, max, min, dan n. Lalu kita printkan jumlah inputannya, lalu kita scan %d untuk %n-nya. Jadi ini kita memakai perulangan.
in I sama dengan 1, I kurang dari sama dengan N, maka I-nya akan bertambah sebanyak, ya pokoknya dimulai dari 1 sampai I-nya kurang dari si N. N inilah yang akan kita masukkan nanti. Kita print input elemen keberapa jadi kita sesuaikan dengan persen D dari si I-nya. Ini hanya untuk agar memperjelas saja saat kita menghasilkan codingannya. Kita scanlah si persen D dari si nilai inputnya. Jika inputnya lebih dari max, maka max-nya adalah si input itu. Tapi jika inputnya kurang dari si min, maka si min-nya adalah si input itu. Lalu kita print untuk si max ini, untuk si min ini. Agar lebih mempermudahnya, kita langsung jalankan saja, lalu kita jelaskan kembali lagi nanti. Ini adalah min max. Lalu ini adalah min max. That's it. Kita jalankan min max. Oke. Contohnya jumlah inputnya adalah 7. Maka input elemen ke-1. Jumlah input inilah yang di print di sini agar kita lebih mudah aja membacanya daripada langsung berjejer-jejer nanti lupa. Jumlah input elemen ke-1 adalah 1. Itu ini gunanya adalah untuk ini, printf input elemen ke persen D dari si I, asalkan si I-nya kurang dari si N. Nah, jadi contohnya input bilangan keduanya adalah 7, input bilangan ketiga adalah 4, buat aja nilai-nilai random. Nah, maka inilah input elemen yang terakhirnya. Maka akan langsung dicari min-nya adalah 1 betul dan max-nya adalah 9 betul. Jadi ini kan hanya sampai 7 saja, tidak ada yang ke 8 karena ini dimulai dari 1, itulah input elemen ke-1-nya. Tapi itu kurang dari sama dengan N. N yang kita masukkan adalah si 7 ini. Jadi dia hanya sampai si 7 sama dengan si 7-nya tadi. Nah, asalkan dia masih dalam cakupan ini, maka ini akan bertambah. Lalu dicarilah nilai max-nya 9. Ini kenapa bisa dapat 9? Nah, ini. Jika inputannya lebih dari max, maka max-nya adalah inputan itu. Jadi ini dibandingkan dulu elemen pertama dan keduanya. 1 itu lebih besar dari 7 atau tidak? Tidak. Jadi berarti yang lebih besar itu si 7. Si 7 lebih besar 4? Iya, 7. Tetap lagi 7 yang dibandingkan dengan yang lainnya sama juga seperti yang min-nya. Itu adalah penjelasan untuk min max. Lalu yang berikutnya dan yang terakhir adalah format jam. Membuat konversi angka menjadi format jam HH, MM, dan SS. Oke, pada ini diberikan detiknya lalu diubah menjadi dia menit keberapa, detik keberapa, menit keberapa, dan jam keberapa. Pada pengkodingan format jam penamaannya adalah jam. Oke. Tapi di sini saya menggunakan detik, jam, dan menit. Dan di sini diminta format jam HH, MM, SS. Bisa sini diganti HH berarti jam, MM menit, dan SS detik. Ini kita ganti saja ini SS. Atau tidak usah. Pokoknya HH itu adalah jam, MM adalah menit, dan SS adalah detik. Jadi karena jam, menit, dan detik itu adalah suatu bilangan bulat, jadi kita masukkan integer untuk semuanya. Lalu kita scanlah persen D dari si detiknya. Karena kita akan mulai dari si detik, kita ubah menjadi menit, kita ubah menjadi jam. Karena lebih mudah memulainya dari bagian yang paling kecil. Lalu kita buatlah jam itu adalah detiknya dibagi 3.600. Kenapa 3.600? Karena satu jam itu ada 3.600 detik. Dan kenapa detik dibagi 3.600? Karena si yang akan kita bandingkan ini kan si detik. Jadi kita bagilah si detiknya dengan 3.600 agar dapat jamnya. Sudah dapat jamnya, pasti misalkan saya memberikan 3.602. Kalau dibagi 3.600, maka ada 1, tapi sisanya adalah 2. Di sisanya itulah kita definisikan lagi ini sebagai detik. Detiknya itu adalah si detik yang di awal dikurang si jam kali 3.600. Jadi ini pengkodingan untuk sisa dari si detik yang sudah dipakai untuk jam. Sudah kita definisikan ini, kita definisikan lagi untuk si menit. Satu menit itu adalah 60 detik. Berarti untuk ini menitnya adalah detik dibagi 60.
Lalu sama seperti yang tadi contohnya ada 62 detik, maka ini menjadi 1 menit sisa 2 detik. Jadi sisa detiknya itu kita definisikan untuk rumusnya seperti ini. Detiknya berarti detiknya dikurang menit dikali 60. Lalu kita printlah sekarang adalah pukul sama dengan persen D untuk si jamnya, persen D untuk si menitnya, dan persen D untuk si detiknya. Jadi ini sebenarnya bisa menjadi ini HH, ini MM, dan ini SS. Oke, tapi karena sama aja maksudnya, ya jadi nggak usah diganti. Kita jalankan aja karena udah dijelaskan. Kita buat GNU-nya adalah GCC, lalu ini adalah jam. Jam detik. Lalu ini adalah jam, lalu kita buat seperti yang pada codingan aja karena malas hitung secara manual. 500 detik itu berapa jam? Sekarang adalah pukul 08.20, berarti 8 menit 20 detik. Apakah betul? 8 menit 20 detik, betul. Kita coba yang 613. Di sini 10 menit 13 detik. Kita coba ya, 613. 16, berapa tadi? 613 sekarang adalah pukul 10.13. Jadi inilah, sebenarnya tanpa ini juga bisa, cuma ini agar lebih mudah dipahami saja. Berikut adalah penjelasan untuk semuanya dari praktikum yang ke-10. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima kasih.